Selamat datang di NFC Award edisi 28 Juni 2021. Untuk yang pertama kita seperti biasa langsung bahas IHSG. Untuk IHSG masih berkonsolidasi di bawah, dibatasi oleh trendline. Ini bukan downtrend, tren konsolidasi. Supportnya sekarang dinaikkan karena kemarin ini ada rejection dengan candle yang memiliki shadow-nya sangat panjang, menunjukkan adanya demand yang besar ketika harga turun. Prediksi kemarin SA pekan lalu cukup sesuai karena kita prediksi setelah adanya rejection ini kemudian naik, kemudian turun lagi, dan kita prediksikan pekan ini IHSG akan lanjut untuk naik dan ada kemungkinan untuk ada penurunan gap down ataupun bottom fishing begitu pada pekan ini, pada awal-awal pekan ini. Itu IHSG. Pergerakannya nanti akhirnya akan breakout dari trendline, dan setelah breakout akan retest terlebih dahulu sebelum melanjutkan kenaikannya. Gitu kira-kira. Kenapa kok kita cukup tenang dan optimis dengan IHSG? Karena memang kalau kita lihat dari tren panjangnya, kita bisa lihat sebenarnya IHSG ini masih sangat uptrend. Dan kalau kita pengguna lihat wave, kita bakal tahu bahwa sebenarnya koreksi-koreksi yang ada di sini itu sangat wajar. Karena sudah disebut terjadi setelah kenaikan yang sangat panjang. Nah, sekarang akan ke wave 5-nya. Wave 5 prediksinya bisa ke minimal ke hari terakhir sekitar 6.500-an dengan sampai ke, kalau bisa ke all time high-nya di 6.700 itu. Jadi kita cukup optimis sama IHSG meskipun memang akhir-akhir ini banyak ketakutan yang terjadi di masyarakat akibat COVID. Tapi kalau kita berpikir bahwa varian COVID ini merupakan virus golongan yang mungkin akan bertahan seperti influenza yang terjadi pada abad 20 gitu, dan akan menjadi flu biasa begitu. Dan sangat mungkin COVID ini juga akan menjadi sejenis virus biasa yang memang tidak dapat dihilangkan dari kehidupan. Jadi perlahan manusia akan belajar bagaimana beradaptasi dengan COVID ini, dan kita bisa lihat bahwa pertumbuhan GDP juga meskipun masih di teritori negatif juga masih sudah menunjukkan growth-nya secara konsisten, dan masyarakat juga lebih mengutamakan ekonomi, dan beberapa kebijakan, misalnya kebijakan dari Singapura yang memang sudah 2/3-nya vaksinasi kemudian menerapkan herd immunity. Jadi kita cukup optimistik IHSG akan kembali
melanjutkan kenaikan, karena ada sebuah teori bahwa saat fearness dari market itu datang, biasanya itu adalah saat yang tepat untuk buy gitu ya, untuk akumulasi. Dan saat ini fearness-nya sangat-sangat besar. Itu kira-kira untuk IHSG. Kemudian PMMP, ada request dari Stockbit. Cartnya kita daily dulu. Nah, di daily saya kemarin sempat gambar-gambar sedikit. Di sini sebenarnya cukup bagus patternnya. Ada cup and handle, kemudian saat ini retest atau cup and handle, atau bisa kalau dilihat sebagai ascending triangle, bisa dilihat sebagai scallop. Di sini bisa, kemudian saat ini retest sah saja ya teman. Saat ini masih sangat positif pergerakannya, dan karena kemarin candlenya sangat bearish, cukup sangat bearish, jadi kemungkinan akan retest di area support 406 sampai dengan 368. Kalau teman-teman ingin entry di saham PMMP, dapat set stop loss di harga 366 karena di bawah low terakhir plus 1 tick gitu ya. Jadi diharapkan polanya tetap berjalan, kemudian rebound dan breakout lagi, breakout dari 414 gitu ya. Itu kira-kira target price-nya berapa? Target price-nya kemarin saya juga pernah gambar di 484. Itu dari Fibonacci 1618. Extensionnya Fibonacci extension. Kemudian era ada kemungkinan untuk retest terlebih dahulu, meskipun karena setelah breakout ini ternyata setelah di retest kemudian breakout, kemudian masih muncul candle-candle adanya selling pressure ya. Kadang-kadang kalau kita mencoba menggunakan time frame 4H, meskipun di sini ada rejection, berarti di sini ada support kuatnya ya. Jadi diharapkan retestnya tidak lebih dalam dari ini gitu. Dan berpotensi hanya retest di 645, kemudian istilahnya mencari demand baru gitu ya. Karena sebelum kenaikan biasanya ada penurunan yang untuk memperkuat demand, memperkuat dan mencari daya beli gitu ya. Cuman saat ini ada baiknya untuk buy on weakness di area 660 dengan target price minimum di 725. Karena kalau kita lihat time frame weekly-nya, ini sudah break all time high, jadi target price-nya sekarang extension. Target price-nya karena kenaikan sebenarnya sudah menyentuh target price-nya di 725. Jadi memang ada potensi ada yang hasil kenaikan, jadi mending ada baiknya buy on weakness di 60-65 dengan target price 720-725, stop loss-nya di sini, ataupun buy on breakout apabila demand-nya ataupun candle-nya kuat gitu ya. Demand-nya lihat dari mana? Lihat dari volume sama bentuk candle-nya. Kalau bentuk candle-nya ada rejection, ada shadow panjang, biasanya itu ada demand kuat. Atau ada bullish engulfing, ada candle-candle dengan
kenaikan yang signifikan gitu ya. Kemudian MTPS masih dalam uptrendnya karena pembentukan higher low dan higher high. Saat ini MTPS sebelumnya sempat membuat ascending triangle di sini. Nah, saat ini kalau MTPS menembus 119 satu hari 120 di low-nya ini ya, 121 maka ada potensi pembentukan handle-nya dalam bentuk cup and handle begitu, ataupun mau V-shape gitu ya. Nah, ini penuhnya cukup signifikan. Cuman saat ini masih bisa spekulasi buy dengan stop loss di 120 dengan target price yang cukup signifikan, karena memang ini ada ascending triangle ya. Tapi disarankan untuk, karena ini saham third-liner, jadi disarankan maksimal 10% dari modal Anda gitu ya. Masuk sedikit-sedikit, mungkin 5% atau 2,5% dulu, baru kemudian ketika breakout kita entry dengan lebih banyak, maksimal 10% gitu. Itu kira-kira target price-nya berapa? Target price-nya tentunya di sini ya, 238. Ada shadow-nya, upper shadow. Kemudian PRMS naik cukup signifikan dua hari yang lalu, dan kemarin naik juga lumayan, naik sekitar dari 105 ke 107, dan masih uptrend ya, bukan sangat uptrend, masih uptrend. Cuman takutnya biasanya kalau kenaikan sudah mulai membentuk shadow seperti ini, ada rejection, kita coba cek RSI. Apakah membentuk bearish divergence atau tidak? Coba kita mundurkan ke time frame weekly gitu ya. Volumenya sih masih sangat bagus dari volumenya weekly-nya. Hanya saja untuk daily-nya belum bentuk lower low ya, masih cukup bagus, jadi mungkin masih dapat melanjutkan kenaikan, menguji resisten lainnya ya. Nah, saat ini membentuk rising wedge. Hanya saja karena volumenya di rejection yang cukup besar, dikhawatirkan tidak dapat menembus hasil trend lainnya gitu. Di teman-teman dapat mencermati hal tersebut. Gitu kira-kira untuk PRMS. Saat ini udah, kalau mau entry sepertinya udah cukup telat gitu ya, karena
pergerakannya ya sangat agresif memang. Mungkin bisa ditempatkan di saham lain gitu. Kemudian BBNI. BBNI kinerja terakhir masih untuk hammer ya. Potensi nguji 4.400. Hanya saja karena di sini juga ada support di 4.600. Berpeluang mau menguji support tersebut. Jadi dan juga supportnya juga tadi di Vibo 036 031 0382 juga berada di area tersebut gitu ya. Jadi masih cukup fair untuk teman-teman spekulasi buy di rentang harga 4.600 sampai harga sekarang dengan target price di harga di sini ya, di bekas supportnya di 5190 masih cukup relevan gitu. Itu kira-kira untuk BNI. Jadi bisa buy di area harga sekarang sampai 4.600, stop lossnya di 4370 4380 dan target price di 5190 untuk BNI. Namun best price-nya di support tentunya di 4.600. Tetap bisa spek buy karena risk and reward-nya masih cukup relevan. Itu mungkin untuk stok pembuat edisi 28 Juni 2020. Silahkan teman-teman memberikan saham-saham yang ingin kami analisa di kolom komentar Stockbit maupun Instagram Stories maupun untuk member bisa menghubungi advisor gitu. Semoga bermanfaat buat analisa teman-teman dalam berinvestasi di dunia saham. Sampai jumpa di Stock edisi berikutnya. Sekian.